Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang pembelajaran 3 akan kita bahas. Untuk pembelajaran yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist, linknya ada di bawah. Untuk playlist ini di kolom deskripsi atau langsung saja tap di sini di Insight Chamber, masuk ke dalam channel dan playlistnya adalah kelas 4 buku tematik. Oke, kita akan bahas ini ya, pembelajaran 3 ini kita pada halaman 16 ya, pada halaman 16. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi, non migas. Sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi tidak dapat diperbarui. Ya, sekarang sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Ya, sumber energi tersebut tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Ini adalah sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Ya, minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Ya, dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Sumber energi yang dapat diperbarui, ya, sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Ya, meskipun demikian kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Ya, contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan dan tumbuhan. Ini bisa memperbarui diri sehingga kita golongkan dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui, renewable. Ya, ayo berlatih. Matahari ya merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, matahari tidak akan pernah habis digunakan. Ya, energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam termasuk makhluk hidup. Ya. Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Buat peta konsepnya, ya, manfaat energi matahari bagi manusia, ya, ya di sini untuk penerangan, ya, untuk penerangan, ya. Untuk menghangatkan lingkungan, menghangatkan tubuh juga bisa ya, menghangatkan tubuh ya, mengubah provitamin D menjadi vitamin D, atau baik untuk pertumbuhan tulang gitu aja ya, pertumbuhan tulang, untuk pertumbuhan atau tumbuhan tulang ya, karena di sini sinar matahari membantu ya merubah provitamin D menjadi vitamin D ya. Sinar matahari juga bisa untuk pembangkit listrik tenaga surya ya, listrik tenaga surya ya. Matahari juga ini untuk penerangan, menghangatkan tubuh, pertumbuhan tulang, pembangkit listrik tenaga surya. Matahari juga biasa kita gunakan untuk sistem penanggalan, sistem ya, membuat sistem penanggalan ya. Kemudian bagi hewan untuk sama ya, kalau ini untuk penerangan, untuk menghangatkan tubuh ya, terutama hewan, terutama yang berdarah dingin ya, terutama
hewan berdarah dingin. Ya, nah, ini kemudian matahari ini juga berfungsi untuk bagi hewan untuk ini ya penanda waktu aktivitas ya. Pagi ada hewan yang keluar siang hari dan ada yang malam hari ya. Penanda pengatur waktu aktivitas ya, waktu aktivitas ya. Jadi ada hewan yang keluar di saat matahari sedang bersinar, ada yang malam hari ya. Matahari ini juga untuk kalau bagi hewan yang jelas bukan pembangkit listrik seperti ini ya, untuk mengeringkan bulu mungkin ya, saat bulunya basah, mengeringkan bulu ya. Terus kemudian matahari biasanya digunakan hewan untuk selain mengeringkan bulu mungkin yang secara langsung bisa diamati ini penunjuk arah juga ya, penunjuk arah ya. Jadi hewan ini seperti manusia juga ya, menggunakan kekuatan alam untuk menunjukkan arah. Tapi biasanya magnet bumi yang sering dibahas itu rasanya matahari bisa juga ya menunjukkan arah, untuk menunjukkan arah. Nah, menunjukkan arah. Coba saya tulis ulang ya. Menunjukkan arah. Oke. Bagi alam matahari untuk ini ya, untuk mengatur musim, menghangatkan alam, menyinari alam ya. Menyinari mungkin melapukkan batu-batuan, termasuk melapukkan batuan melapukkan batuan, terus mengatur musim, melapukkan batuan, mengatur siklus air ya, mengatur siklus air, mengatur siklus angin ya. Matahari untuk alam ini apalagi ya, ini masih ada bagi tumbuhan biar gak overlapping, tumbuhan masuk bagian dari alam masalahnya. Mengatur musim untuk ini ya, mengatur musim ya, ini tetap menghangatkan lingkungan ya, jadi agar air itu bisa dalam wujud cair ya, menghangatkan lingkungan, masuk menghangatkan lingkungan ya. Kalau kita berpikir manfaat matahari untuk tumbuhan, yang jelas yang pertama ya untuk fotosintesis ya, energi fotosintesis, terus matahari untuk menghangatkan tubuh tumbuhan ya, menghangatkan tumbuhan ya, itu yang paling utama sih. Terus mengatur ketersediaan air ya, mengatur hujan ya, mengatur ketersediaan air, matahari penting ya, mengatur ketersediaan air ya, mengatur penguapan air, transpirasi ya, penguapan air ya, membantu mengeringkan biji ya, membantu mengeringkan
biji, ya, dan menumbuhkan biji juga ya, manfaat sinar matahari. Oke, rasanya itu ya, membantu mengeringkan biji penting. Ya, kalau bijinya nggak kering, nanti nggak bisa diambil hewan lain untuk disebarkan kemana-mana misalnya. Oke. Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Ya, sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Kamu akan melakukan wawancara ini untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Cobalah jawab pertanyaan berikut. Ya, siapa narasumber yang akan diwawancari? Misalnya orang tua, ya, guru, ya. Kemudian tetangga mungkin, ya, mungkin juga pegawai PLN mungkin ya, pegawai PLN mungkin kan biasanya ke lewat rumah kita ya, pegawai PDAM itu kan sering ke rumah kita, PDAM. Nah, ini kita bisa tanya-tanya. Pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan atau mungkin ini ya, jangan pegawai PLN, PDAM saja, Pak RT, Pak RW, nah ini biasa. Ya, jangan pegawai aja, Pak RT, RW, ya, ini tempat untuk bertanya, ini enak ini. Nah, pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di daerah sekitarmu? Siapa, nama bapak ibu, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Tumbuhan apa saja yang bisa kita temui di lingkungan? Ya, bahan tambang apa yang ada di daerah kita? Ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian sumber energi apa yang bisa digunakan di daerah kita? Sumber energi alam apa yang ada di daerah kita? Ya, kamu telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Berdasarkan daftar tersebut, lakukan wawancara. Kamu dapat melakukan sendiri atau berkelompok dengan 3 atau 4 temanmu. Ya, lapor hasil wawancara. Tanggal wawancara misalnya saya beri tanggal sekarang ya, tanggal 17 ya, tanggal 17 Maret 2021. Hasil wawancara narasumber orang tua ya. Pertanyaan untuk orang tua, siapa nama bapak dan ibu? Nggak usah ya, pertanyaan pada ini aja ya. Hewan apa yang masih dijumpai di lingkungan sekitar ya? Hewan apa yang ada di lingkungan sekitar? Ya, di lingkungan sekitar masih ada anjing, kucing, ya pasti di lingkungan sekitar. Tapi ini bukan sumber energi ya, nggak bisa dimakan. Ayam, ya ini sumber energi, ya sumber energi untuk tubuh kita. Ya, di sekitar kampung itu ini paling ya, anjing, kucing, ayam, kambing. Ya, ini sumber energi juga yang bisa diperbarui. Ya, anjing dan kucing bukan sumber energi ya, ini untuk piaraan ya. Kemudian coba kita tanya misalnya Pak RT, tumbuhan apa yang ada di sekitar kita? Wah, ini asik gini, tumbuhan di sekitar kita ya. Biasanya Pak RT itu punya program untuk menanam sayuran. Ya, misalnya ada sawi, brokoli, ada kelor. Nah, ini sumber energi semua ini untuk dimakan ya. Jambu,
Ya, sumber energi. Ya, kalau di kampungnya Pak Ali ada, ya, sawi, brokoli itu ditandur di pojok-pojok kampung, ya, untuk dibagi-bagi sama warga. Ya, RW, sekarang RW, ya, RW kita tanya apa lagi? Eh, bahan tambang apa yang ada di sekitar kita? Ya, bahan tambang apa di sekitar? Karena Pak Ali hidup di Surabaya, ya, barang tambang yang ada di ada gas bumi, bumi. Jadi ini dapur Pak Ali ini menggunakan gas bumi, gas alam. Jadi murah sekali, ya. Setiap hari masak nggak pernah beli LPG, langganan masalahnya, ya, nggak pernah beli tabung LPG, ya, karena ada gas bumi ini di Surabaya. Nah, kemudian apa? Misalnya tanya lagi, wah ini narasumbernya banyak ini, ya. Misalnya tanya bulurah. Ini kebetulan di sini apa? Tanaman apa yang ada di sekitar? Yang ada di sekitar kita. Ternyata bulurah punya jawaban lain, ya, karena jangkauannya lebih luas. Ternyata Surabaya ini banyak tumbuh tanaman bakau. Ya, bakau itu kayunya bisa untuk apa, ya? Apa, penyangga waktu orang membangun rumah, juga bisa digunakan arang, ya, atau kayu bakar, bagus, ya. Ini misalnya, wah, tanya pegawai PLN pas itu lihat ke rumah kita tagihan listrik, ya, pegawai ya PLN, ya. Apa sumber listrik yang ada di Surabaya? Ya, pertanyaan adalah sumber daya alam, ya. Ya, ini kita fokus pada sumber daya alam, ya. Kondisi lingkungan di sekitarmu. Bagaimana suplai listrik? Apakah mencukupi, ya? Dari mana? Ya, apakah di Surabaya menghasilkan listrik sendiri? Ya. Apakah di Surabaya bisa ada pembangkit listrik sendiri? Wah, ternyata tidak punya. Listrik mengambil dari daerah lain, mengambil dari daerah lain. Terus kemudian pegawai pabrik, pegawai pabrik, ya, dari mana listrik pabrik? Dari mana listrik yang digunakan pabrik berasal, ya, yang digunakan pabrik berasal. Wah, dijawab membangkitkan sendiri menggunakan diesel. Nah, membangkitkan sendiri menggunakan diesel. Ternyata bikin sendiri, ya, diesel tulisannya, atau diesel. Oke. Nomor 7-nya tertutup. Misalnya tanya lagi sumber daya alam, ya, di gas bumi, apakah minyak dan gas bumi misalnya, barang tambang apa yang ada di apa, ya, penduduk misalnya tetangga, ya, potensi alam apa yang ada di sini, ya, alam apa yang ada di Surabaya. Ya, Surabaya ini adalah tambak, ya, tambak, terus hutan bakau. Ternyata ada juga, ya, ada tambak dan hutan bakau. Tanya lagi, apa ini yang belum? Tambang apa yang ada di daerah kita? Ya, barang tambang apa? Misalnya tetangga lagi, ya.
ya tetangga. Barang tambang apa yang ada di daerah kita. Nah, kalau di Surabaya ada gas ya, gas bumi, gas alam. Ya, minyak bumi mungkin ada juga ya, tapi belum ya. Gas alam. Karena waktu itu mau ada kilang pengeboran minyak di daerah Sidoarjo malah jadi bencana lumpur Sidoarjo itu ya. Tulisannya kecil-kecil ya. Oke, renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Ini contoh-contoh ya, kalian bisa tanya sendiri. Contoh-contoh apa yang kamu pelajari hari ini ya. Kita belajar apa ya, belajar tentang kelimpahan sumber daya alam ya, kelimpahan sumber daya alam di daerah kita, sumber daya alam Indonesia ya. Kita juga manfaat energi matahari ya, energi matahari untuk ini ya, untuk manusia, hewan ya, manusia, hewan, tumbuhan ya, dan lingkungan. Oke, manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini ya? Kita memahami betapa pentingnya manfaat matahari ya, memahami ya, pentingnya energi matahari dalam kehidupan kita. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai dalam pembelajaran ini? Wawancara ya, benar-benar wawancara ya. Tadi hanya contoh ya. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Ya, tentu saja ini ya, kita hemat energi, harus hemat energi, ya, hemat air, ya, lebih percaya diri dalam wawancara. Lebih percaya diri dalam kegiatan wawancara. Oke, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah aktivitas keluargamu, identifikasi dan sebutkan aktivitas anggota keluargamu yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, tuliskan hasilnya dalam kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua. Ya, yang sumber energi yang ya, tidak dapat diperbarui ya, konsumsi ya di rumah ya, konsumsi sumber energi yang tidak dapat diperbarui di rumah, yang jelas bensin untuk ini listrik, terus kemudian listrik ya, listrik di sananya mungkin aja pakai diesel ya, jadi tidak bisa diperbarui kalau pakai diesel. Terus kemudian ini perhiasan emas ya, mungkin ibu kita memiliki cincin emas atau apa, itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ya. Terus kemudian gas alam ya, gas untuk memasak, nah ini nggak bisa diperbarui, gas untuk memasak ini. Banyak ya, plastik ya, ini berasal dari minyak bumi ya, plastik. Kemudian ya semua perangkat dari komputer, HP ya, kebanyakan dari barang tambang. Plastiknya, casingnya itu dari plastik ya. Dalam catatan, plastik terbuat dari minyak bumi. Plastik terbuat
dari minyak bumi. Ya, televisi, ya, alat elektronik lah, ya, HP, TV dan lain-lain. Ya, bisa tambahkan ya, TV, ya, alat-alat elektronik lain ini adalah sumber energi, adalah barang-barang yang didapatkan dari barang yang tidak bisa diperbarui. Oke, konsumsi sumber energi yang dapat diperbarui, konsumsi ya, sumber energi yang bisa diperbarui, ya. Jadi yang jelas air ya, nah, ini bisa diperbarui, ya. Kalau kita anggap ini sebagai sumber energi ya. Kemudian sayuran, buah-buahan, nah ini jelas sumber energi. Kalau ini nasi, ya, jagung, ketela dan lain-lain. Ya, ini mungkin daging, telur. Ya, ini adalah sumber-sumber energi yang bisa diperbarui. Oke. Untuk pembelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.